Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube pecinta sugar leather. Oke, di video kali ini saya akan membahas biologis tentang sugar leather. Nah, mau tahu? Yuk kita lanjut aja. Let's go. Sekilas tentang biologi sugar glider. SG yaitu sugar glider memiliki wujud hampir sama dengan tupai. Perbedaannya terletak pada wajahnya. Tupai memiliki moncong yang relatif panjang. Wow. Sedangkan sugar glider yaitu SG cenderung pesek. Walah eta. Ekor panjang sugar glider berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan kelincahan saat berakrobat, seperti meluncur dari pohon ke pohon atau dari tempat main meluncur ke tangan kita. Panjang tubuhnya sampai ekor mencapai 24 sampai 30 cm. Ukuran tubuh SG jantan pada umumnya lebih besar dibandingkan dengan SG betina. Ciri khas lain dari SG jantan yakni memiliki motif pitak di bagian kepala dan dada. Pada keempat kakinya, SG memiliki 5 buah jari yang dilengkapi dengan cakar, kecuali pada jari pertama di kedua kaki belakangnya. Jari kedua dan ketiga pada kaki belakang secara normal memang bersatu sindaktilus, sehingga pemilik tidak perlu bingung jika menemukan kondisi SG seperti ini. SG memiliki rambut alias bulu yang tebal dan lembut. Warnanya juga bervariasi, biasanya berwarna kelabu, kecoklatan, kekuningan, tan atau albino. Adapun bagian perut, leher, dan dadanya berwarna krem. Corak berbentuk garis hitam biasanya tampak pada bagian tengah hidung hingga belakang kepala. Sepasang patagium pada tubuhnya merupakan ciri khas dari SG. Patagium merupakan suatu membran atau selaput yang cukup tebal dan memanjang dari jari kelima kaki depan hingga jari pertama di kaki belakang. Saat SG merentangkan kakinya, selaput ini dapat digunakan untuk meluncur dari pohon ke pohon lainnya, atau di atas ketinggian dia akan meluncur sampai ke tangan kita. Setiap individu SG memiliki kelenjar penghasil bau yang khas pada tubuh sugar glider. Menurut ahli penelitian, penghasil bau yang khas pada tubuh sugar glider terdapat 4 buah kelenjar yang masing-masing terletak di bagian dahi, dada, serta dekat keloka. Bau-bauan spesifik yang dihasilkan dari kelenjar ini berfungsi untuk menandai daerah kekuasaannya. Biasanya digunakan oleh sugar glider jantan.
kelenjar bau yang ada di dahi dapat terlihat sebagai pita pada sugar glider jantan dewasa. Sementara itu, ciri pada sugar glider betina adalah adanya organ marsupium alias kantong di bagian tengah perutnya kayak kanguru. Kantong ini berfungsi untuk merawat joy-joy alias anak sugar glider yang baru lahir. Di habitat alamnya, SG berkembang biak sekali dalam setahun karena pengaruh iklim dan kondisi habitatnya. Sementara itu, seekor SG betina dapat beranak hingga 4 kali dalam setahun. Induk betina akan mengalami masa kebuntingan selama 16 hari. Selanjutnya, bayi SG yang baru lahir akan merangkak ke marsupium induknya alias kantong mas bro. Mata bayi sugar glider akan tetap tertutup hingga umur 12 sampai 14 hari. Selama itu, tubuh bayi SG akan berkembang selama berada di dalam kantong induknya. Rambut di tubuhnya alias bulu-bulunya mulai tumbuh dan terjadi penambahan ukuran badan secara bertahap hingga akhirnya siap keluar dari kantong induknya. Usia kematangan seksual SG berbeda-beda antara jantan dan betina. SG jantan mencapai kematangan antara 6 sampai 12 bulan, sedangkan betina antara 8 sampai 12 bulan. Ciri khas yang menunjukkan seekor SG telah mencapai kematangan seksual adalah pola pita dan di dahi atau di tempat kelenjar bau berada. Anda tidak perlu khawatir soal makanan sugar glider. Tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak karena mereka makanannya cukup murah. Anda bisa memberinya bubur bayi, buah-buahan, bahkan serangga. Tetapi sugar glider sangat suka makanan yang manis-manis. Jadi buah-buahannya saya sarankan beri yang manis ya mas bro. Hihi. Salah satu buah yang disarankan untuk diberikan kepada sugar glider adalah pepaya. Di dalam buah pepaya banyak terdapat kandungan kalsium yang tinggi dan mempunyai tekstur yang lembut. Nah, jika Anda tertarik, sebaiknya memelihara sugar glider dimulai semenjak kecil alias joy. Sekitar 1,5 sampai 2 bulan. Karena SG dari kecil sudah mengenal aroma badan pemeliharanya. Karena SG yang masih joy ya alias masih kecil, gigitannya pun tidak terlalu sakit. Beda dengan sugar glider yang sudah dewasa. Au, sakit sama yang dewasa mah. Pedih. Karena membeli SG semenjak kecil alias joy akan membuatnya lebih jinak ketika dewasa. Hewan peliharaan ini cocok untuk dipelihara oleh semua kalangan, mulai dari anak usia 7 tahun sampai orang dewasa. Umur dari sugar glider juga tergolong lama mas bro, 10 sampai 15 tahun.
Di Indonesia, hewan imut yang satu ini belum sepopuler hamster. Namun, akhir-akhir ini mulai menjadi tren pembicaraan. Bahkan, sudah ada komunitas pecinta sugar glider yang sudah terbentuk. Nah, sudah terpikir untuk mulai mencoba memelihara sugar glider atau malah tertarik untuk mengembangbiakannya? Ayo Mas Bro, buruan. Harganya masih cukup lumayan Mas Bro, mulai dari harga 300.000 bahkan sampai jutaan.